Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Pasir Putih, perbatasan antara kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Pasir Putih ini sudah masuk Kabupaten Kampar. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlami wal bahri yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta saudara sekalian, ayat ini menyatakan seandainya ayat ini menyatakan seandainya semua pohon yang ada di bumi, Bang biasa bang Wali yang berjagung. enggak, yang pur aja, enggak dicampur. Yang pur aja. Pur, enggak pakai jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlami wal bahri yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya seluruh pohon di dunia dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta dan ditambah lebih banyak dari itu lagi, niscaya tidak akan mampu menuliskan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, begitu banyaknya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah dan begitu banyaknya ada duit 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lihat Astagfirullah. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian, sedikit agak terganggu. Kita lanjutkan pengajian kita. Seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah, tidak akan mampu. Maksudnya apa? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, itu semuanya merupakan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia pada diri manusia atau pada ruang angkasa, pada alam semesta, itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berada di jalan raya seperti sekarang ini. Berada di jalan raya, kita bisa berjalan ini kenapa? Karena ada roda yang berputar. Mengapa ada roda yang berputar? Karena ada mesin yang memutarnya. Kenapa mesin itu bisa berputar? Karena ada energi dari minyak bensin atau pertalite. Nah, dari mana datangnya pertalite dan bensin itu? Dari bumi, dari tanah. Yang dari bumi itu siapa yang menyediakannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita berjalan, cuaca terang. Kenapa? Karena adanya cahaya matahari. Matahari itu kenapa begitu terang? Karena dia mengeluarkan energi. Jadi 1 detik saja terdapat 900 miliar ton energi yang dilepaskan oleh matahari. Jadi matahari pun semakin lama semakin mengecil. Kenapa?
Karena energi matahari yang dilepaskan itu semakin banyak, dan sehingga matahari nanti kelamaan kehabisan energi. Sehingga sekarang menurut teropong yang terbaru bahwa sudah ditemukan bintik-bintik hitam pada wajah matahari. Kalau bintik-bintik hitam itu kecil, hanya sebesar jerawat, itu berarti lebih besar daripada bumi kita. Karena perbandingan besarnya bumi dibandingkan dengan matahari adalah 1.200.000. 1.200.000 bumi baru sama besar dengan matahari. Nah, kalau perbandingannya barangkali sebesar jarum pentul, kepala jarum pentul itu dibandingkan dengan bola voli. Nah, bumi kita ini sebesar jarum pentul, kepala jarum pentul itu, dan bumi sebesar matahari sebesar bola voli. Begitulah perbandingan betapa kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan matahari. Nah, sekarang matahari kehabisan energi sebesar satu titik yang halus, yaitu sebesar bumi. Berarti begitu banyak sudah matahari melepaskan energi. Ketika energinya itu habis, maka matahari menjadi hitam. Itu disebut dengan black, atau sunspot. Sun artinya matahari, spot bintik-bintik hitam. Jadi terdapat bintik-bintik hitam pada matahari. Lama-kelamaan habis energi, itulah terjadinya kiamat. Jadi ada ahli fisika yang membuat hitungan, kalau habis energinya terus-menerus, habis bola bumi ini masih bertambah di sekelilingnya, berapa lama lagi matahari itu akan bersinar dan dia akan menjadi hitam semuanya? Dia perkirakan 500 juta tahun. Nah, jadi 500 juta tahun lagi matahari akan hitam seluruhnya karena kehabisan energi. Kalau 500 juta tahun itu kan kita udah tua-tua semua. 500 juta tahun lagi, bukan tua lagi. Sudah mati, bukan mati lagi. Tulang-tulangnya pun sudah hancur. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, itulah rahmat Allah, energi dari matahari. Bermanfaat pula untuk daun-daunan di seluruh dunia. Hijau daun itu memerlukan masak makanannya melalui cahaya matahari. Lalu dia namanya berfotosintesis, menghasilkan zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Itu semuanya adalah jadi makanan bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Makanya dalam ayat yang lain lagi dinyatakan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, semua makhluk yang ada di bumi ini telah dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, jadi Bapak diminta hormat, masalah energi ini, masalah rezeki ini, makhluk di dunia, terutama manusia, sekarang berebut. Umpamanya antara Israel dengan Iran mengolah energi minyak di Timur Tengah. Nah, sekarang itu sudah saling serang. Kapal Iran diserang oleh Israel, kapal Israel diserang oleh Iran. Nah, semakin lama semakin memanas. Apa yang diperebutkannya itu lahan energi. Jadi Israel ingin merebut seluruh negara Arab karena ingin mengambil energinya. Sedangkan Iran dan Arab
memerangi Israel karena mengganggu daerah-daerah Arab. Ada yang dianeksasi, ada yang dilakukan expanding, perluasan daerah Israel dengan berbagai-bagai cara, dibantu oleh Amerika. Nah, lalu Iran mencari bantuan pula dari Rusia dan dari Korea Utara. Kedua-dua negara itu mempunyai bom nuklir, dan Iran pun telah mengembangkan energi nuklir. Masya Allah. Lalu apa yang akan terjadi? Di belakang Israel itu ada Amerika. Walaupun akhir-akhir ini katanya Amerika agak enggan bersahabat dengan Israel. Orang Israel dengan berbagai cara, kekuatan ekonominya, bankirnya di Amerika milik Yahudi, berusaha pula untuk menekan Amerika agar senantiasa membantu Israel. Nah, itu ujung-ujungnya masalah energi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, perebutan dalam bidang energi ini masalah rezeki yang sebetulnya dijamin oleh Allah. Cuma manusia ini berlebihan, ingin yang lebih kaya. Kalau Yahudi ingin mencari lebih energi sebanyak-banyaknya karena dia berniat untuk menjadi pengatur dunia, penguasa dunia, sebagaimana King David atau King Salomo menguasai dunia pada masanya. Dialah King of the King, raja dari segala raja. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masalah di dunia ini adalah masalah perebutan energi, perebutan kekuasaan, dan perebutan wilayah. Itulah yang terjadi. Mereka tidak yakin bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan kelaparan. Tapi mereka ingin lebih, sehingga mereka melakukan kezaliman. Dengan kezaliman itu dia harapkan bisa memaksa yang lemah untuk tunduk kepada dia yang lebih kuat, dan untuk dia kuasai dalam bidang politiknya, dalam bidang energinya, ekonomi, dan dalam bidang kekuasaan. Nah, kita kenal negara Yahudi. Dari awal keturunan Yahudi itu memang mabuk dengan kekuasaan dan kekayaan. Nah, Persia juga begitu, mabuk dengan kekuasaannya, mabuk pula dengan ideologinya. Jadi sama-sama orang mabuk ini berhadapan, sama-sama orang mabuk ini berebutan lahan. Nah, inilah yang meresahkan dunia, karena negara di dunia ikut terseret. Sebagaimana perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu adalah memperebutkan daerah jajahan. Karena di daerah jajahan itu banyak energi. Nah, di sanalah memboncengnya penyiar agama, misionaris, membonceng pada kekuatan-kekuatan ekonomi perusahaan, umpamanya POC dari Belanda. Nah, kembali kita kepada peringatan agama. Al-Quranul Karim memperingatkan manusia supaya manusia jangan tamak, tapi justru manusia harus banyak berinfak, menolong yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, perjalanan sudah sampai. Nanti kita sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua.
Nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita makan sekali. Makan siap. Iya sih kalau betul.